Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lagitasi. Hari ini kami kembali dalam wawancara spesial yang membahas perkembangan guru madrasah di Indonesia, terkhususnya di Kabupaten Bone. Bersama kami telah hadir narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Andi Nurbudiman SPD MM, selaku Ketua PGMI Kabupaten Bone. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah berkenan hadir bersama kami. Kami semua tahu bahwa guru madrasah mengalami banyak perkembangan terkhususnya di Kabupaten Bone. Dan madrasah kami juga melihat perkembangan yang terjadi. Tentu ada perubahan dalam kualitas dan kompetensi guru madrasah pada saat ini. Nah, pertanyaan dari saya, menurut Bapak, apa saja perubahan yang sangat signifikan terjadi dalam kualitas dan kompetensi guru madrasah sekarang? Alhamdulillah, kalau kita melihat perkembangan guru madrasah saat ini, kita membandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah perkembangannya sangat luar biasa. Saat ini ditandai dengan kemandirian madrasah, tentu kemajuan perkembangan teman-teman guru juga sangat pesat, terutama pada kemampuan kompetensi guru madrasah kiai. Banyak hal yang telah digagas oleh teman-teman ini, terutama dalam konsep pembelajaran. Saat ini teman-teman guru sudah melakukan proses pembelajaran yang berbasis digitalisasi. Tentunya dengan berbasis digitalisasi ini, guru madrasah itu mengikuti perkembangan zaman. Dan di sisi lain, roh pendidikan di madrasah itu tetap ada, yakni dengan mengedepankan karakter, kemampuan teman-teman guru mengolah perencanaan pembelajaran yang memadukan antara bagaimana mengkombinasikan antara kemampuan teknologi dan pembinaan karakter kepada peserta didik. Ini sangat luar biasa perkembangan pendidikan di madrasah, khususnya kemampuan dan kemajuan teman-teman madrasah. Baik, jawaban yang sangat luar biasa. Namun, dengan meningkatnya kompetensi tersebut, peran guru juga semakin penting. Tidak hanya dalam mengajar, tetapi juga dalam membentuk karakter siswa. Nah, menurut Bapak, bagaimana peran utama guru madrasah dalam membentuk karakter peserta didik di era modern ini? Ya, tentu ini menjadi tantangan tersendiri teman-teman guru di madrasah. Kenapa? Karena basic pendidikan di madrasah itu tidak hanya sekedar mengajarkan knowledge, pengetahuan, tetapi guru di madrasah itu dituntut untuk bagaimana menanamkan karakter Islami seperti ini. Ini menjadi ciri utama yang membedakan antara pendidikan guru dengan pendidikan madrasah. Pendidikan madrasah tidak lepas dari bagaimana peserta didik tidak hanya dididik, diberikan informasi pengetahuan, tapi mengenai bagaimana diri. Peran guru tidak hanya sebatas muallim mengajarkan ilmu, tetapi dia bertindak sebagai muallim, mengajarkan bagaimana keterampilan kita, keinginan kita, dan sekaligus bertindak sebagai muaddik. Kau bagaimana menelisipinkan peserta didik mengikuti tata aturan kehidupan yang biasa. Ini memang sangat urgen peran guru madrasah dalam mendidik peserta didik, khususnya bagaimana membentuk karakter, khususnya karakter Islam. Baik, jawaban yang luar biasa dari Bapak terhadap peran guru utama dalam membentuk karakter peserta didik di era modern. Namun, dalam praktiknya tentu tidak lepas dari pengalaman dan tantangan di lapangan, apalagi dalam posisi kepemimpinan. Nah, selama Bapak menjabat sebagai Ketua PGMI Kabupaten Bone, apakah ada tantangan ataupun kendala yang Bapak alami? Jika ada, apakah Bapak bisa mengatasi kendala atau tantangan tersebut? Ya,
Kalau berbicara persoalan tantangan, tentu banyak ya. Selain tantangan guru itu sendiri secara individu, eh, juga tantangan guru sebagai profesional, kemudian guru dalam konteks organisasi. Dalam konteks organisasi ini adalah bagaimana mengembangkan teman-teman guru melalui wadah yang ada, melalui Persatuan Guru Madrasah Indonesia. Ya. Kita berharap lewat organisasi ini bisa mengatasi tantangan guru baik dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, kalau kita melihat sekarang ini tantangan guru secara individu itu banyak sekali, apalagi di zaman seperti ini dan di zaman kompleksnya masalah, baik itu masalah sosial maupun masalah ini. Contoh kecil saja konteks tantangan di dunia digitalisasi. Proses pembelajaran yang menggunakan sistem digitalisasi ini tentu baik, tapi di sisi lain pemanfaatan teknologi digitalisasi itu juga dampak buruk. Misalnya ketergantungan peserta didik terhadap informasi digital itu sendiri, atau dampak negatif hal-hal yang tidak yang biasanya situs-situs yang digital peserta didik. Guru diharapkan mampu mengatasi, mengukurkan persoalan ini, bagaimana memberikan penjelasan kepada peserta didik untuk memanfaatkan teknologi digital ini secara positif. Ini tentang yang pertama. Kemudian belum lagi tantangan pergaulan peserta didik itu sendiri. Guru diharapkan harus mampu membentengi peserta didik dari pengaruh-pengaruh sosial seperti pengaruh pergaulan bebas, pengaruh narkotika dan sebagainya. Ini tidak menutup kemungkinan sebagai peserta didik itu gampang mengaruh, tapi paling tidak kalau misalnya gurunya mampu memberikan pengaruh yang lebih kuat lagi, memberikan wejangan atau nasihatnya saja kepada peserta didiknya, saya pikir itu bisa membantu peserta didiknya agar tidak salah jalan. Ini peran tertinggi dan terpenting peserta didik tersebut adalah bagaimana mengarahkan peserta didiknya ke arah yang lebih positif. Minimal guru tersebut bisa memberikan pengarahan informasi mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga peserta didik mampu menimbang dan memilih jalan yang lebih positif seperti itu. Jadi tantangan kalau berbicara tentang pemandanganku lebih sekali, baik secara individu guru, kemudian bagaimana tantangan profesionalisme yang mengembangkan karirnya, maupun tantangan organisasi. Dan secara organisasi tentu keberadaan PGM ini kita berharap mampu mengakomodasi teman-teman guru menjadi wadah mereka bersilaturahim, bertukar informasi bagaimana mengatasi masalah di lapangan, khususnya ketika melakukan proses pembelajaran terakhir. Saya pikir seperti itu. Pengalaman banyak yang kita lihat sebagai cerminan kasus-kasus yang terjadi, persoalan guru. Tentu ini bisa menjadi dasar kuat dari pengalaman kunis, supaya kita bisa menentukan langkah apa yang kita bisa ambil untuk menyelesaikan persoalan itu secara arif dan bijak. Baik, teman-teman Legitasi, itulah tadi rangkaian beberapa jawaban dari Bapak Andi Nurmudin yang sangat luar biasa dan sangat memotivasi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas wawasan, pengalaman, serta inspirasinya yang telah dibagikan di episode hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat menambah pemahaman kita semua. Saya Aisyillah Humaira Aswar, selaku host pada episode hari ini, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten motivasi dan edukasi lainnya dari podcast Legitasi MTSN 1 Bone. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tas, gak balas.